Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, apa kabar? Semoga kita senantiasa semakin dikuatkan, semakin sehat, terus bersemangat dalam kehidupan kita menghadapi pandemi maupun juga hari-hari kita. Nah, kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama dalam ibadah pada saat ini. Karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap helaan nafas yang boleh kami lantunkan, untuk setiap udara yang Tuhan berikan kepada kami sebagai sumber kehidupan. Dan rasa syukur kami pada saat ini kami nyatakan melalui ibadah pada saat ini, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, agar kami kuat senantiasa dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal yang pertama. Mari kita perhatikan ayat 29 sampai dengan ayat 30. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan, dia berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saudara, tahun 2020 bagi para pecinta budaya Jawa adalah tahun yang penuh dengan kehilangan. Ada pekerja seni yang sangat luar biasa, dedikasinya, prestasinya, yang kemudian meninggal dalam usia yang relatif muda, dan juga ketika berada dalam puncak karyanya. Sebut saja ada almarhum Didi Kempot, yang orang lebih mengenalnya dengan nama Lord of Broken Heart. Ada juga dalang yang luar biasa. Saya juga senang sering mendengarkan, yaitu dalang Seno Nugroho. Beliau-beliau adalah orang-orang yang hebat, yang penuh dengan dedikasi terhadap budaya Jawa, dan seringkali memikirkan bagaimana supaya budaya Jawa terus diuri-uri dan terus berkembang. Sayang bahwa berdua meninggal dunia dalam usia relatif sangat muda. Dedikasi dan cintanya kepada budaya seringkali akhirnya
membuat tubuhnya tidak mampu menahan begitu banyak tantangan, begitu banyak tanggung jawab pekerjaan yang harus dilakukan. Dan akhirnya beliau meninggal dunia. Memang itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi salah satu yang disinyalir yaitu karena tidak adanya waktu untuk istirahat beliau-beliau untuk meletakkan tubuhnya. Karena begitu banyak pekerjaan dan cintanya yang luar biasa terhadap seni dan budaya yang ada. Yang ingin saya katakan sebetulnya adalah itulah manusia. Kita semua memiliki keterbatasan. Dan tubuh ini juga memiliki keterbatasan. Sehingga ada saatnya kita memang lelah dan butuh istirahat. Saudara yang terkasih, manusia ketika lelah membutuhkan waktu untuk istirahat. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan istirahat, Tuhan lelah, dan butuh waktu untuk libur, kira-kira apa yang terjadi ya? Kita bisa bayangkan kekacauan-kekacauan yang terjadi di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teks kita kali ini membicarakan tentang karya Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin ajak saudara-saudara untuk membayangkan apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 2 hari itu. Dikatakan dalam teks kita adalah hari itu hari Sabat. Nah, kalau hari Sabat, kebetulan Tuhan ada di kota Kapernaum, maka yang dilakukan adalah Tuhan beribadah di bait itu. Nah, tidak hanya beribadah, tetapi juga Tuhan mengajar. Tuhan Yesus diberi kesempatan untuk mengajar di bait Allah itu. Ketika pengajaran sudah selesai, lalu banyak orang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Yesus melakukannya. Ketika sudah selesai di tempat ibadah itu, di Kapernaum itu, lalu Tuhan pulang. Nah, ketika pulang biasanya butuh istirahat. Tetapi ternyata tidak bisa istirahat karena tiba-tiba ada berita yang menyampaikan bahwa mertua dari Petrus demam. Dia harus mendapatkan pertolongan. Karena itu Yesus kemudian pergi ke rumahnya Simon Petrus. Lalu menjumpai mertua Simon dan kemudian melakukan penyembuhan kepada dia. Dan ibunya betul-betul sembuh. Lalu ibu dari Petrus, Simon ini kemudian melayani dia. Saudara, belum juga pulang. Hari sudah gelap. Tiba-tiba banyak orang datang di rumah itu. Mereka berkerumun di depan pintu rumah dari Simon Petrus itu. Ternyata malam yang seharusnya dipakai oleh Tuhan untuk meletakkan kepalanya, untuk beristirahat, ternyata tidak bisa. Karena begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Nampaknya berita tentang kehebatan, kesaktian dari Tuhan Yesus sudah tersebar di berbagai kota termasuk di Kapernaum. Sehingga ketika ada di tempat itu banyak orang datang untuk meminta pertolongan padahal waktu itu malam. Bukankah malam seharusnya waktu untuk istirahat? Kenapa malam? Saudara yang terkasih, tadi saya menjelaskan hari itu hari Sabat. Dan ketentuan dari hukum Yahudi mengatakan Sabat tidak boleh ada pergerakan, tidak boleh ada usaha untuk menyembuhkan. Itu yang mereka pikirkan. Karena itu mereka juga tidak berani melanggar hari Sabat. Mereka menunggu sampai malam. Karena kalau sudah malam, hari Sabatnya lewat. Yesus seharusnya istirahat karena seharian sudah melakukan karyanya. Tetapi sekarang dia harus menghadapi banyak orang yang datang kepadanya. Baik karena sakit penyakit maupun juga kerasukan setan untuk meminta pertolongan. Malam itu Yesus menghabiskan banyak waktu untuk menolong orang-orang yang datang begitu banyak di tempat itu. Kemudian pagi harinya, ketika Yesus sudah selesai berdoa, sahabat Tuhan Yesus datang kepada dia dan mengatakan, Tuhan, sudah banyak orang yang datang di tempat ini.
Mereka juga minta pertolongan. Maka Yesus kemudian harus melakukan itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain. Karena di tempat lain begitu banyak orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Sekarang aku menolong mereka ada di tempat ini. Mari sekarang kita pergi untuk kemudian meneruskan karya pertolongan itu kepada banyak orang. Maka Yesus pergi ke daerah Galilea dan di sana dia juga melakukan karya yang luar biasa, yaitu menolong dan juga mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bayangkan sekali lagi, 2 hari itu adalah hari yang berat untuk mereka. Dan itu bukan 2 hari saja, hari-hari berikutnya Yesus selalu padat dengan segala aktivitasnya. Yesus sibuk dengan segala macam karya untuk menolong orang lain. Yesus tidak kemudian mengatakan ketika banyak orang mengatakan, aku capek, aku butuh istirahat, aku lelah, aku libur dan lain sebagainya. Ketika orang datang kepada dia, dia tidak pernah menolaknya dan mengatakan, aku capek. Semua yang datang kepadanya, semua yang meminta pertolongannya diterimanya dan kemudian diberikan pertolongan. Saudara, apa yang mau dikatakan Alkitab? Yang mau dikatakan oleh Alkitab itulah yang dikatakan di dalam kitab Injil Markus, bahwa aku datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan itu menjadi fokus dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam waktu yang terbatas. Bagi dia, misi di dunia ini hanya menolong, menolong, dan menolong. Karena itu, yang dia lakukan adalah dia senantiasa menggunakan waktu secara efektif, mengelolanya sedemikian rupa, dan kemudian melakukan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Cintanya yang begitu besar kepada umat, melebihi apapun juga dalam hidupnya. Jangankan istirahat, tubuh, nyawa saja dia serahkan untuk umat, untuk orang-orang yang dikasihinya. Karena dia begitu mencintai umat kepunyaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui teks ini, lalu kita bisa melihat bagaimana Allah sungguh benar-benar tidak pernah lelah dan letih untuk menolong manusia. Telinganya selalu terbuka untuk mendengarkan keluh kesah kita dan doa permohonan kita. Matanya selalu memandang penuh kasih setiap gerak kita dan juga perilaku kita. Dan tangannya selalu terulur tanpa capek untuk kemudian berkarya menopang kita. Manusia bisa lelah, tetapi ternyata Allah tidak pernah lelah. Karena itu ada ungkapan Gusti ora sare. Itu adalah keyakinan iman kita bahwa kapanpun juga setiap detik Tuhan selalu terjaga untuk melihat umatnya, untuk melihat kita. Tidak ada yang terlewatkan di telinga dia, di dalam matanya, dan di dalam hatinya. Dia selalu memandang kita dan mendengarkan setiap keluh kesah, doa, dan permohonan kita. Karena itu menjadi penting bagi kita untuk juga menyadari dan meyakini bahwa ketika ada persoalan terjadi dalam kehidupan kita, percayalah, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lelah dalam karyanya untuk menolong kita. Bukan hanya masa lalu, tetapi masa kini dan masa akan datang, Tuhan selalu akan bekerja untuk kita. Dia selalu bekerja tanpa henti untuk menopang kita. Ada kisah yang saya angkat dari sebuah cerita yang sangat banyak beredar di media sosial. Cerita tentang seorang yang naik kapal. Ketika dia sedang naik kapal, ombak besar, angin juga besar, dan akhirnya menghantam kapal itu. Ada banyak orang yang ada di kapal itu, sayang hanya satu orang yang selamat. Dia terdampar di sebuah pulau yang kecil dan jauh. Beruntung dia kemudian selamat.
Dia mencoba untuk mencari orang-orang di pulau itu, tetapi tidak ada penghuninya. Dia terus berdoa pagi, siang, sore, malam. Dia terus berdoa, Tuhan, Tuhan dengarkan saya. Kirimkan malaikatmu. Kirimkan orang yang menolong saya. Dia terus lakukan itu. Terus lakukan itu. Dia sehari dia berdoa, 2 hari, 3 hari, 1 minggu. Dia berdoa 1 bulan. Kemudian sampai tahunan dia berdoa. Dia hanya berhenti ketika dia lapar dan harus bekerja, dia kemudian berhenti. Tapi habis itu dia akan kemudian berdoa. Dia ada di pantai, lalu kemudian dia menengadah dan mengatakan, Tuhan tolonglah aku terus menerus. Hingga suatu saat dia merasa Tuhan nampaknya tidak mendengarkan dia. Lalu dia mengatakan, yo wis, kalau saya harus ada di pulau ini ya sudah. Tidak apa-apa Tuhan, tak tompo aja. Katanya begitu. Padahal sebetulnya hatinya itu sangat ingin dia selamat. Nah karena itu kemudian dia membangun sebuah gubuk di tempat itu. Dia membangun sebuah tempat yang layak untuk dia huni. Dia tinggal di situ untuk beberapa waktu, kemudian bekerja dan lain sebagainya. Suatu kali dia pergi untuk mencari makanan. Ketika dia pulang, ternyata gubuknya itu kemudian terbakar. Gubuk itu habis dilahap api. Dia melihat itu dengan sedih. Semakin dia merasa, Tuhan piye toh? Aku disuruh tinggal di sini ya sudah. Ini sekarang gubukku itu terbakar. Apalagi Tuhan yang kamu inginkan? Kamu kok kejam sih sama aku? Dan lain sebagainya. Dia terus menghujat Tuhan. Dia terus menggerutu dan marah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, saking lelahnya dia melihat itu semua, dia tertidur. Nah, pada waktu sore, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan kakinya dan mengatakan, "Shh, shh, bangun, shh, bangun," gitu ya. Dia kaget, duh, ternyata ada orang. Dia mencoba, benar nggak ada orang? Dan dia dalam kondisi yang lemas, kemudian orang ini mengatakan, masih hidup, ayo kita angkat. Lalu orang itu kemudian mengangkat penghuni pulau itu, lalu kemudian dibawa di kapal, diberi makan, diberi baju hangat dan lain sebagainya. Ketika dia makan, kemudian diajak bicara apa yang terjadi. Lalu kemudian yang menarik, saudara, ketika orang ini bertanya, kok kamu tahu ya kalau aku di pulau itu? Kok kamu tahu kalau aku itu sudah kondisinya sangat mengenaskan, bahwa aku sebentar lagi mati? Lalu orang yang tadi menolongnya mengatakan, loh, aku tuh tahu karena ada asap di pulau itu. Dan saya pikir itu adalah sos dari kamu. Kamu membutuhkan pertolongan. Aku bisa lihat kamu karena aku memandang asap gubuk itu. Asap itu adalah pertanda dan cara yang dipakai oleh Allah untuk menolong orang itu. Dari situlah kemudian penghuni pulau itu menyadari, kalau begitu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara yang terkasih, kadang asap, kadang kondisi terbakar, kadang situasi yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tapi seringkali itu dipakai oleh Allah untuk menolong kita. Jadi Allah tidak pernah tertidur, Allah tidak pernah letih untuk menolong hambanya. Karena itu terus datanglah kepada Dia, terus berpengharapanlah dan senantiasa percaya bahwa suatu kali Tuhan pasti akan melihat aku dan menolong aku. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengar firman Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Betul bahwa Engkau tidak pernah lelah dan letih dan selalu menolong dan menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Amin.